Bab 123-126. Duda terpikat cinta sekretaris. Sekarang bukan hanya Rebecca saja yang marah kepada Stefan, tapi Brill juga ikutan marah lantaran Stefan mengingkari janjinya tidak membelikan Brill es krim. Sayang-sayangnya papi minta maaf ya, masa kalian tega sih diamin papi kayak gini, ucap Stefan memelas berharap kedua wanita kesayangannya itu bisa memaafkan dirinya. Brill, nanti kita jalan-jalan ke taman yuk, kita sekalian beli es krim terus makan berdua di sana, ucap Rebecca mengabaikan Stefan. Dia mengajak Brill berbicara. Ayo mom, Brill nanti mau beli es krim yang banyak buat stok di rumah, balas Brill. Oke, nanti kita beli yang bermacam-macam rasa, biar kita bisa makan di rumah sepuasnya, balas Rebecca. Sayang, kalian kok jahat sih, aku gak diajak, mendramatisir Stefan. Brill, kamu dengar ada suara orang gak? Tanya Rebecca pada Brill. Iya mom, Brill dengel, balas Brill yang sudah pintar memainkan drama bersama Mommy Rebecca. Ji, serem ya di sini, masak ada suaranya tapi gak ada wujudnya, balas Rebecca sambil bergidik ngeri. Iya mom, ngeli, Brill jadi takut, balas Brill memeluk Rebecca. Ah, kalian berdua emang jahat, papi marah sama kalian, ngambek Stefan karena sedari tadi dia tidak dihiraukan keberadaannya. Padahal hari ini Stefan sampai izin tidak pergi ke kantor, karena ingin meminta maaf kepada anak istrinya dan akan menggantikannya dengan waktu seharian di rumah. Tapi yang ada malah dirinya tidak dianggap di sana. Kalau tahu gitu mending tadi bekerja saja, lumayan dapat uang, pikir Stefan. Mom, Brill takut, kita ke kamar Brill aja yuk mom, ajak Brill mengajak Rebecca untuk pergi ke kamarnya. Iya sayang, ayo. Mommy juga takut, balas Rebecca menggendong Brill pergi meninggalkan Stefan yang masih duduk memperhatikan mereka berdua. Gini amat punya anak istri yang satu frekuensi, gumam Stefan memperhatikan kepergian Rebecca dan Brill. Huff. Stefan menghela nafasnya sebelum akhirnya dia menyusul istri dan anaknya pergi ke lantai 2. Stefan tidak akan menyerah. Dia akan terus berusaha sampai bisa mendapatkan maaf dari kedua wanita yang sangat dia sayangi. Hahaha, papi kayaknya sedih deh tadi sayang, ucap Rebecca setelah sampai di kamar Brill. Hihihi, iya mom, wajah papi lucu kalau sedih gitu, balas Brill terkekeh geli mengingat wajah papinya yang biasanya cuek menjadi sedih. Iya, dan kita harus tetap melanjutkan akting ini sampai nanti kita puas ngerjain papi, oke? Oke mom, balas Brill. Oh jadi ini rencana kalian, ucap Stefan yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar Brill. Aps. Spontan Brill dan Rebecca menutup mulut mereka. Kenapa diam saja kalian? Sudah puas ngerjain papinya, ucap Stefan yang sudah berdiri di hadapan mereka berdua. Awas aja papi akan balas kalian berdua, kalian baru gak boleh keluar dari kamar dan gak akan papi kasih kalian uang jajan, lanjut Stefan lagi seperti tengah memarahi kedua anak gadisnya, padahal yang satunya adalah istrinya. Papinya Brill kok ganteng banget sih hari ini, lihat deh mom, papi ganteng kan? Ucap Brill yang tiba-tiba memuji Stefan untuk merayu hati Stefan. Rebecca melotot mendengar itu, dasar anaknya ini gak bisa diancam sedikit, masak gitu aja udah luluh sih, batin Rebecca menatap Brill yang sudah memeluk kaki Stefan. Semalaman Rebecca sudah berpikir masalah yang dia hadapi, dan dia memutuskan untuk tidak marah lagi dengan Stefan.
dia akan berusaha berdamai dengan keadaan dan mencoba untuk percaya dengan apa yang Stefan katakan kepadanya, dan semoga saja semua itu benar dan tidak membuatnya sakit hati kembali. "Papi, kita jalan-jalan yok," ajak Bril menarik-narik ujung kaos rumahan Stefan. "Ayo gas, ayo mom, kita pergi," balas Stefan mengajak Rebecca. Akhirnya Rebecca pun tak bisa berkata-kata lagi, mereka bertiga pun akhirnya pergi jalan-jalan ke taman terdekat dan seperti apa yang dikatakan Rebecca, mereka makan es krim di taman sama-sama. Bab 124. Sepulang dari taman, Bril langsung tidur, mungkin karena dia lelah berlarian di taman mengejar kupu-kupu. "Sayang," mode manja Stefan saat melihat Rebecca memasuki kamar mereka setelah menidurkan Bril. Balas Rebecca cuek. "Sayang," ulang Stefan karena tak puas dengan jawaban Rebecca. "Apa?" jawab Rebecca cuek lagi. "Ih sayang. Apa sih mas?" kesal Rebecca. "Kamu aku panggil-panggil masak cuek gitu," balas Stefan. "Astaga, iya suamiku sayang, ada apa Rebecca datang menghampiri Stefan dan langsung memegang kedua pipi Stefan. "Kenapa tanya Rebecca sambil menekan kedua pipi Stefan dengan gemas. "Mau cucu?" jawab Stefan. "Ya udah bentar aku buatin dulu." Rebecca melepaskan kedua tangannya dan hendak pergi, tapi tangannya langsung ditarik oleh Stefan hingga membuat dia terhuyung dan jatuh tepat di pangkuan Stefan. "Kamu kok gak peka banget sih? Aku mau cucu yang dari sumbernya langsung," ucap Stefan menatap mata Rebecca. "Dari sumbernya? Terus gimana, kita kan gak punya sapi mas?" bingung Rebecca. "Astaga sayang, aku mau cucu ini," balas Stefan sambil tangannya mereks mas payu. Darat Rebecca sedikit keras hingga membuat Rebecca mendesiha. "Ah, desiha Rebecca. Gitu aja gak peka?" ucap Stefan greget, tapi dia tetap melanjutkan kegiatannya berganti dari yang kasar menjadi lebih lembut. "Ya aku kan gak ngerti, lagian punya aku tuh gak ada asinya," balas Rebecca sambil menahan desahannya. "Tanpa asi pun punya kamu udah nikmat yang, udah ayo cepat sini aku udah haus." Stefan membaringkan Rebecca di atas R4 jang dan disusul dirinya. Stefan langsung menyantap pai, udara Rebecca dengan sedikit rakus, bahkan bayi yang kehausan saja kalah dengan dirinya. Enak," ucap Stefan di sela-sela kegiatannya. Rebecca hanya bisa main satu kematinya saja, tangannya menyisir rambut Stefan sebagai pelampiasan apa yang dia rasakan. Dan akhirnya OTW di siang bolong, menuju puncak Gunung Himalaya. Sementara itu di tempat lain, Priscilla mengajak Julian ketemuan untuk memberikan uang ganti rugi yang sudah dia dapat dari pinjaman Rebecca. "Mana sih tuh orang? Lama bener," gumam Priscilla yang menunggu kedatangan Julian tapi tidak datang-datang. "Tahu gitu aku tadi jalan kaki aja kesini, gak usah naik ojek, buang-buang duit aja," lanjutnya. Memang jarak kafe tempat mereka akan bertemu dengan tempat kerja Priscilla tidak terlalu jauh, mungkin kalau jalan kaki ditempuh dengan waktu 15 menitan. Tapi karena tadi dia takut Julian menunggunya, jadi Priscilla memutuskan untuk naik ojek agar cepat sampai. Bab 125. Seseorang membuat Priscilla segera menoleh ke belakang dan mendapati ada Julian di belakangnya. "Maaf membuatmu menunggu lama," ucap Julian yang langsung mengambil tempat duduk di depan Priscilla. Balas Priscilla. "Ini uang yang Anda minta, saya sudah melunasi semuanya," ucap Priscilla langsung pada intinya.
Priscilla memberikan selembar cek yang bertuliskan angka 50 juta pada Julian. Julian tidak langsung mengambil cek itu, dia menatapnya dan sesekali berpindah menatap wajah Priscilla dan berpindah lagi menatap kertas itu, begitu terus sampai beberapa menit. "Gak mau nawarin minum dulu gitu?" tanya Julian menyindir Priscilla, karena dirinya baru datang bukannya disuruh memesan minuman ini malah dikasih selembar cek. "Maaf saya buru-buru bekerja jadi saya tidak ingin basa-basi, kalau Anda ingin memesan minuman silahkan saya mau pamit pergi dulu," balas Priscilla yang tak ingin berlama-lama berurusan dengan Julian. "Tunggu," ucap Julian menahan kepergian Priscilla. "Ada apa lagi Tuan? Bukankah urusan kita sudah selesai dan saya juga sudah memberikan uang ganti rugi kepada Anda?" tanya Priscilla yang mulai dibuat jengkel oleh Julian. "Kamu yakin mau langsung pergi? Emang KTP-mu gak penting?" tanya Julian membuat Priscilla yang tadinya berdiri kini dia kembali duduk lagi. "Saya lupa, mana sekarang KTP saya harus segera kembali kerja," pinta Priscilla meminta KTP-nya yang sebagai bahan jaminan. "Temani saya makan dulu nanti bakal saya kembalikan," balas Julian yang malah ingin mengajak Priscilla makan siang. "Please, Tuan jangan membuat saya dalam masalah lagi, saya harus cepat-cepat kembali kerja karena kalau tidak nanti saya bakalan dipecat," balas Priscilla memohon agar Julian bisa segera mengembalikan KTP-nya. "Ya sudah kalau gak mau ya KTP kamu gak bakalan saya kembalikan," balas Julian membuat Priscilla ingin sekali mencakar-cakar mukanya. "Oke fine, ayo kita makan," balas Priscilla yang akhirnya mengalah dan akan mengikuti ajakan Julian. "Nah gitu kayak dari tadi. Mbak." Julian memanggil pramusaji untuk memesan makanan buat mereka makan siang. "Kamu mau pesan apa?" tanya Julian pada Priscilla. "Terserah," balas Priscilla. "Oke kalau gitu samakan saja seperti punya saya ya Mbak," ucap Julian pada pramusaji yang melayani mereka. "Baik Tuan silahkan ditunggu pesanan kalian akan segera kami buatkan," balas pramusaji itu dan pergi meninggalkan meja mereka berdua. "Ngomong-ngomong dapat uang dari mana sebanyak itu dalam waktu singkat?" tanya Julian pada Priscilla. "Itu bukan urusan Anda," balas Priscilla cuek. "Napa jadi suka banget sih lihat ekspresinya yang kayak gini?" batin Stefan yang menatap wajah cuek Priscilla. "Ya memang bukan urusan saya, tapi saya sudah tidak mau menerima uang kalau uang itu tidak halal," balas Julian. "Anda tidak perlu khawatir, uang itu halal kok, saya juga tidak ada niatan mencuri atau apapun itu yang menghasilkan uang haram," balas Priscilla. Baguslah," balas Julian. Tak lama setelah itu makanan mereka datang dan mereka pun langsung menyantapnya tanpa suara. Priscilla makan dengan cepat agar dia bisa segera kembali bekerja karena tadi bosnya hanya memberikan waktu sedikit dan kalau sampai dia telat dia akan dipecat, dan mungkin ini sekarang dia sudah telat dan dia harus siap-siap untuk mencari pekerjaan lain. Bab 126. "Makanan saya sudah habis Tuan, jadi mana KTP saya?" ucap Priscilla yang sudah menghabiskan makanannya tanpa sisa. "Apa kamu tidak melihat saya masih makan?" balas Julian menatap Priscilla tajam. "Tapi itu, saya tidak suka kalau saya sedang makan diganggu," potong Julian membuat Priscilla langsung diam. "Jadi buat apa coba aku makan cepat-cepat tadi kalau ujung-ujungnya seperti ini?" batin Priscilla menatap Julian yang tengah menyantap makanannya dengan santai bahkan dia terlihat sangat menikmati makanannya yang merasakan setiap suapan yang masuk ke dalam mulutnya. Priscilla menatap Julian dengan kesal, sudahlah dia sudah pasrah kalau akan mencari pekerjaan baru,
Mungkin memang rezekinya bekerja di toko kosmetik itu hanya sampai di sini, pikir Priscilla. Rasain lu gue kerjain, batin Julian tersenyum jahat melirik Priscilla yang ada di hadapannya. Julian yakin, pasti sekarang Priscilla tengah menggerutuki dirinya dalam hati, biarlah Julian tidak peduli. Priscilla sangat gemas melihat cara makan Julian yang begitu lambat. Ingin sekali dia menyuapi Stefan dengan banyak-banyak agar cepat habis makanannya. Dan saat melihat makanan Stefan sudah habis, Priscilla bisa bernafas lega dan dia langsung menegakkan tubuhnya. "Mana KTP saya tuan?" ucap Priscilla meminta KTP-nya setelah melihat makanan Julian benar-benar sudah habis. "Apa kamu tidak akan membiarkan saya minum?" balas Julian menatap Priscilla tajam. Bahu Priscilla merosot mendengar itu, dan lagi-lagi dia dibuat gemas saat melihat cara minum Julian yang sangat lemot. Dengan sabar Priscilla menunggu hingga akhirnya Julian bangun dari duduknya. "Ayo," ajak Julian membuat kecil Priscilla mengerut. Ayo kemana tuan? KTP saya mana?" balas Priscilla setia menanyakan KTP-nya. "Gak saya bawa, KTP kamu saya tinggal di apartemen jadi ayo kita mengambilnya," balas Julian dan segera berlalu pergi dari sana menuju kasir untuk membayar pesanan mereka tadi. "Hah?" cengok Priscilla menatap kepergian Julian. "Apa tadi katanya, gak dibawa? Lalu kenapa gak bilang dari tadi?" Kesal Priscilla dan dia langsung mengejar Julian untuk meminta penjelasan. Sementara itu, di sebuah kamar yang sangat mewah dan biasanya terkesan rapi, tapi tidak untuk sekarang yang berantakan dengan pakaian yang berserakan di lantai. "Oh," lengku seorang wanita yang tengah berada dalam pelukan hangat seseorang. "Jam berapa ini?" gumamnya mengambil handphone yang ada di samping tempat tidurnya. "Astaga Mas Stefan, kita kesorean." Ya, wanita itu adalah Rebecca yang baru bangun dari tidurnya, setelah tadi digempur habis-habisan oleh Stefan di tengah siang bolong seperti ini. "Oh apa sih yang? Aku masih ngantuk," ucap Stefan yang merasa tidur nyenyaknya terganggu. "Ayo bangun Mas, ini sudah sore." Rebecca mengguncang tubuh Stefan dengan sedikit tengah agar Stefan cepat bangun. "5 menit lagi yang, aku masih ngantuk, please biarin aku tidur dulu," mohon Stefan agar istrinya itu tidak mengganggu tidurnya. "Kamu bangun atau gak ada jatah selama 1 bulan, ancam Rebecca dan benar saja, Stefan langsung terbangun dengan mata yang masih terpejam. "Kamu keterlaluan yang," protes Stefan tapi tak Rebecca hiraukan. "Terserah kalau mau tidur lagi, aku mau mandi dan ingat gak ada jatah sebulan," bisik Rebecca di sebelah telinga Stefan membuat Stefan langsung memaksa matanya untuk terbuka. Iya ini aku sudah bangun, tapi jahat tetap jalan ya yang," balas Stefan sambil menaik turunkan alisnya. Balas Rebecca berlalu meninggalkan Stefan. "Yes gue aman," lega Stefan dan dia pun langsung beranjak bangun karena takut kalau nanti ketahuan Rebecca dia kembali tidur.